Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai makanan untuk rohani kita, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, bagian dalam percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sungai, di pinggir sumur Yakub. Ayat 10 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara-saudara, pemberian Allah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, sekali lagi ini memakai kata dorea. Artinya adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa syarat, dengan gratis, dengan cuma-cuma. Luar biasa. Tetapi saudara-saudara, harus kita ingat bahwa pemberian Allah ini diberikan kepada kita secara gratis, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan karena tidak ada harganya. Bukan, saudara-saudara. Bukan karena tidak ada harganya. Bukan karena nilainya tidak ada. Tetapi sebaliknya, karena terlalu mahal harganya bagi manusia, terlalu tinggi nilainya manusia, tidak seorang pun manusia yang dapat membayarnya. Tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya Allah memberikannya secara gratis. Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada manusia karena kasihnya kepada manusia. Karena kemurahannya, karena kebaikannya kepada manusia. Nah, Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kemarin kita sudah merenungkan, saudara-saudara, melihat bahwa karunia Allah yang pertama, yang paling besar. Ada dua karunia Allah yang paling besar, yang paling utama bagi manusia. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah merupakan pemberian Allah. Diberikan secara gratis, cuma-cuma, menjadi jalan keselamatan kepada manusia. Karena manusia tidak dapat menemukan keselamatan selain di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, pemberian Allah kepada manusia yang pertama dan yang paling besar ialah Yesus Kristus. Yang kedua adalah pemberian Allah yang paling besar, yang kedua bagi manusia ialah Roh Kudus. Roh Kudusnya. Kalau Yesus diberikan untuk semua orang, untuk semua orang, tetapi Roh Kudus diberikan untuk orang yang percaya saja. Roh Kudus bukan diberikan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pemberian yang begitu dahsyat, yang begitu besar, jauh lebih besar nilainya dari pemberian-pemberian yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalaupun saudara-saudara kita diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan pangkat, jabatan, harta, kekayaan, kesehatan tubuh, kecantikan, ketampanan, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara, tetapi itu tidak sebanding dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang terjadi pada hari Pentakosta. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Ayat 32 pertama kita lihat, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Lalu kemudian kita lompat ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, pemberian Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-8, saudara-saudara, masih dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ketika orang-orang di Samaria menerima Injil dan mereka percaya kepada Yesus, di sana ada seorang yang tadinya tukang sihir yang bernama Simon, yang sudah begitu lama menakjubkan penduduk kota Samaria karena sihir-sihirnya. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang ke sana, berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Samaria, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan demikian. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat, ini Simon adalah Simon yang si tukang sihir, bukan Simon Petrus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara-saudara, ketika Filipus yang pada awalnya sampai di kota Samaria mengadakan tanda-tanda mujizat, memberitakan Injil disertai dengan tanda-tanda mujizat, Simon, si tukang sihir ini takjub. Dia menyadari bahwa sihirnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah. Tetapi dia hanya sebagai seorang pengagum saja, baru sebagai pengagum. Tetapi ketika kemudian datang dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes ke sana, karena mereka telah mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima Injil Yesus Kristus, maka Petrus dan Yohanes berdoa untuk mereka. Mereka menumpangkan tangan atas orang-orang percaya ini dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati Simon menjadi begitu lebih takjub lagi. Dan kemudian dia mendekati Petrus dan Yohanes, menawarkan sejumlah uang. Nih uang, tapi berikan saya kuasa supaya kalau saya tumpangkan tangan atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Tapi apa kata Petrus dan Yohanes di sini? Hei Simon, mantan tukang sihir, binasalah engkau bersama dengan uang. Saudara-saudara, karunia Allah tidak dapat kita beli dengan uang. Tidak dapat. Bukan karena tidak ada nilainya. Sekali lagi, bukan karena tidak ada nilainya, tetapi terlalu mahal harganya, terlalu tinggi nilainya. Itu sebabnya Allah memberikan secara gratis. Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, hargai, hormati, syukuri pengorbanan Yesus Kristus, karunia Allah kepada kita. Juga Roh Kudusnya yang diberikan di dalam hati kita. Hargai, hormati saudara-saudara, karena dialah penolong, penghibur, dan pembela kita di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.